ada dua pemantik kita pada hari ini, yaitu Kak Agung Alif Pratama dan Kak Anissa Windahsana, yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Apa kabar Kak Agung dan Kak Anissa? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi kegiatan diskusi pada hari ini dilaksanakan oleh komunitas Kotata, di mana komunitas Kotata adalah komunitas yang bergerak tata ruang serta lingkungan, dan Diskusita adalah salah satu dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kotata, di mana kegiatan lainnya yaitu ada Sekolah Ta, yaitu sosialisasi mengenai isu-isu tata ruang perkotaan dan lingkungan kepada siswa, dan juga ada Aksita yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dari komunitas Kotata. Selain itu, kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Diskusita pada hari ini, yaitu Pandrita Studio, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Himpunan Mahasiswa Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Oke, baik, saya akan membacakan ketentuan acara Diskusita pada hari ini. Namun sebelum itu, kami dari panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta karena kegiatan kita pada hari ini tidak dapat kita laksanakan melalui live streaming YouTube karena adanya kendala teknis. Saya imbau kepada para peserta untuk mengubah atau rename nama dengan format nama _domisili _institusi. Dan selanjutnya, jika nanti di tengah diskusi ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan yang terakhir, untuk kenyamanan kita bersama, bisa di-mute dulu. Mau ke mana? Hah? Ke depan. Oh, ayo. Oke, jadi untuk kenyamanan kita bersama, saya mau memohon untuk seluruh peserta untuk menonaktifkan audio selama acara kita berlangsung. Dan audio dapat diaktifkan ketika dipersilahkan oleh moderator. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan momen dari kegiatan diskusi hari ini, jangan lupa untuk tag akun Instagram kotata_community. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:06 waktu Indonesia bagian tengah, langsung saja saya persilahkan kepada pemantik kita yang pertama, Kak Agung Alif Pratama, untuk memulai diskusi kita. Silahkan, Kak. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nabila sebagai moderator. Saya izin share screen. Bisa. Oke. Tunggu. Tampil. No.
Sudah ada moderator di layar. Ya, sudah ada, Kak. Oh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Alif Pratama, eh, dari Kota Tata juga. Kemudian saya kuliah di PK Unhas Angkatan 2016. Jadi eh, posisi saya di sini tuh bukan sebagai orang yang paham betul tentang space syntax. Saya juga baru mempelajari ini, tapi karena kemarin sempat penguji dua saya usulkan untuk bikin pengenalan, bikin diskusi sharing-sharing dengan adik-adik, dengan teman-teman mengenai apa ini space syntax, karena menurut pengetahuan saya juga masih belum banyak yang eh, tahu tentang ini, tentang space syntax. Makanya saya juga undang kami kemarin putuskan itu untuk undang juga ke Anissa, karena kami lihat juga dalam skripsinya memang secara gamblang menyebutkan space syntax. Oke, iya. Jadi itu posisi saya sekarang, bukan sebagai orang yang paham betul tentang space syntax, jadi mau sharing-sharing saja terkait space syntax. Jadi kalau bisa dibilang juga saya moderator cadangannya ini Nabila di sini, bukan sebagai pemantik pertama. Oke, diskusi tak tentang space syntax. Oke, jadi space syntax ini metode analisis yang berbicara mengenai hubungan antara space atau ruang, juga user behavior-nya. Jadi kita sepakat bahwa ruang itu pengertiannya luas kan, dari interior, dari bangunan, bisa juga digunakan untuk urban design, bisa juga digunakan untuk urban planning, perencanaan wilayah dan kota atau planologi. Jadi space syntax bisa digunakan untuk itu, dari interior sampai urban planning. Analisis ini mencoba untuk membantu menjelaskan perilaku manusia dan aktivitas sosialnya dari sudut pandang konfigurasi spasial. Jadi kita bisa melihat gambar ini di taman, sempat viral juga, di mana orang lebih memilih jalan pintas yang mengarah lurus ke tujuannya daripada melewati jalan yang telah dibuat, ya jalan yang berbelok ini, tapi memerlukan waktu yang lama untuk sampai tujuannya. Karena kita bisa melihat dari bekas injakannya ini, bukan orang yang sedikit, banyak ini, mungkin setiap hari orang lewat di sini. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, itu ada teorinya. Oke, jadi ya ini ada 3. Yang pertama, people move in lines, itu maksudnya orang itu bergerak seluruh arah pandang matanya yang paling jauh. Jadi kalau kita mungkin sering lihat ruang terbuka semacam plaza atau apa ya, zebra cross yang besar itu di kota-kota besar. Nah, orang-orang itu pasti bergerak lurus. Tidak mungkin bikin zigzag berjalan atau untuk apa juga. Walaupun ruang itu luas dan sangat bisa melakukan itu, tapi orang itu tetap berjalan lurus. Terus yang kedua itu, orang itu cenderung berkumpul dan mendiami namanya suatu convex space. Yang saya pahami bahwa orang itu berkumpul dan berdiam diri di mana orang itu lewat. Jadi iya, orang yang saya pahami, orang itu tidak berkumpul dan berdiam diri di mana orang-orang lewat. Jadi di jalan atau di pedestrian, ketika ada semacam kantong, orang itu pasti akan minggir dan berdiam diri di situ. Entah istirahat atau sekadar nongkrong dengan teman-temannya, atau melihat maps kan sering begitu. Sehingga ketiga, ini dengan membentuk ruang, kita bisa mengubah visual fields-nya, pandangan kita semua, dan bisa mengindikasikan arah pergerakan atau aktivitas kita. Nah, dari ketiga teori ini, kemudian Alan Turner membuat aritmatikanya
yang mengkalkulasi teori ini dan kemudian dicitrakan lewat aplikasinya. Oke, sebentar, ada aplikasinya. Oke, jadi ini sejarahnya mirip Einstein ya. Tapi bukan. Ini Prof. Bill Hilliard dan Prof. Julian Hansen itu yang pertama yang memulai riset tentang space syntax di Deberlet University College London pada tahun 1970. Jadi tahun 80 sampai 90-an itu masih digunakan dalam penelitian. Kemudian tahun 2000-an ini berdasarkan informasi dari Kak Iqbal Tawakal ada presentasi waktu itu di Oma Library, kemudian diupload di YouTube, bahwa Zaha Hadid yang pertama menggunakannya sebagai tools untuk interior design pada tahun 2000-an. Sampai sekarang sudah banyak yang menggunakannya untuk riset maupun desain. Walaupun di Indonesia saya belum pernah lihat itu digunakan dalam perencanaan yang resmi, yang berbentuk dokumen, misalnya RDTR, RTBL, dan sebagainya. Ilmu ini memang masih baru dan dalam tahap pengembangan, tapi pasti potensinya sangat besar. Oke, jadi ini mungkin ada video ya. Ya mungkin dari suaranya mungkin. Ada? Oh. Oke, jadi tahun 88 itu di selatan London, ini yang liput BBC ya, jadi area yang banyak kriminal di tempat ini, tapi pemerintah mau bangun semacam rusun yang apa ya, yang karena maunya pemerintah dibangun rusun tersebut, maka bisa mensejahterakan area sekitarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata rusun ini malah jadi sarang kriminal. Sering digunakan para kriminal untuk bertransaksi dan lain-lain. Jadi kan secara tidak langsung pemerintah di London waktu itu yang urus rusun ini tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi Prof. Bill Hilliard ini pun membantu menemukan apa penyebabnya, mengapa rusun ini malah jadi sarang kriminal. Lewat aplikasi Space Syntax, Prof. Bill Hilliard ini memberikan rekomendasi desain semacam koridor yang luas dan terbuka, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi apa yang terjadi di koridor tersebut. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat komputernya ini, aplikasinya ini akan merunning secara aritmatika dan ternyata menemukan banyak area biru di rusun atau sekitar rusun tersebut dan tidak terintegrasi dengan baik. Maksudnya itu malah jadi berpotensi jadi area yang dilewati orang, area yang jarang dilewati oleh orang, dan menjadi jalan yang tersembunyi. Dari hal seperti itulah yang menyebabkan rusun tersebut malah jadi sarang kriminal. Oke, kita next saja karena waktu. Oke, jadi ada konsepnya tentang ini axiality. Jadi axial line itu menghitung garis terpanjang suatu ruang atau jalan. Prinsipnya itu garis terpanjang yang bisa kita lihat. Tadi kan ada peta-peta yang berwarna biru, hijau, merah. Nah, kalau warna merah itu punya potensi untuk terlihat lebih baik dibanding yang warna biru. Dan axial line ini juga bisa digunakan untuk mempelajari movement atau pergerakan. Terus ada convexity. Jadi kalau tadi mempelajari pergerakan, ini untuk convex space sendiri itu untuk mempelajari interaksi di dalam ruang.
pendekatan ini paling sesuai untuk interior. Nah, terus ini ada lagi tentang isofis. Jadi kan ada 3 tekniknya tadi, tentang axial line, terus convex, terus ini isofis. Jadi isofis itu mengukur view semacam sejauh mana mata kita memandang, dan itu bisa sekali lagi mengindikasikan arah pergerakan kita. Jadi kalau kita lihat gambar di titik hitam di tengah itu adalah kita, dan arah pandangan kita itu warna hitam di gambar sebelah kiri dan abu-abu itu di gambar sebelah kanan. Jadi iya, pernah ya, seingat saya pernah ada yang bertanya di grup angkatan, ada diskusi yang terkait ini, bukan di diskusi yang muncul di chat, terus ada yang bertanya sudah bicara sama yang lain tuh, grup angkatan, yang nanti bikin ke sekret juga di luar kampus, bikin tempat saya yang beli juga printer dalam untuk kita sama. Tidak ada. Jadi aku bilang namanya kalau kayak Sulman apa mau di situ tidur. Oke, jadi isofis itu pernah ada yang tanyakan, tolong jelaskan bagaimana konsepnya, terus saya jelaskan sedikit yang saya tahu. Terus ada yang bertanya di grup angkatan, kalau dalam kasus ada senior yang piu-piu di area abu-abu itu atau hitam itu bagaimana? Jadi ya ini, saya tahu ada mahasiswa baru di sini, mungkin bisa merasakan itu. Tapi iya, itu kekurangannya space syntax. Jadi dia tidak bisa membaca hal-hal seperti itu. Jadi misalnya ada temannya kah yang di area abu-abu itu atau area hitam yang menjual dan dia tidak mau beli, itu pasti jadi area yang tidak akan dilewati oleh orang-orang tersebut. Nah, itu kekurangannya space syntax karena tidak bisa memasukkan data bagaimana sifat impulsifnya manusia yang kadang-kadang mau ini, kadang-kadang mau itu, kadang-kadang mau bikin ini, kadang-kadang mau bikin itu. Terus contoh lainnya apa juga? Ya, jika di jalan yang ditunjukkan space syntax itu tadi kan sebenarnya kalau berbelok-belok dan tidak terintegrasi dengan baik itu otomatis biru karena di dalam perumahan. Tapi misalnya ada tempat makan yang enak dan murah di situ, itu mahasiswa yang kadang cari, misalnya apa ya? Kalau anak teknik Unhas itu mungkin kenal Faranafah atau toko-toko di sekitarnya, kafe-kafe di sekitarnya, tempat makan sekitarnya itu kan Faranafah ruas jalannya kecil dan di dalam semacam di dalam kompleks perumahan. Tapi nyatanya karena tempat makan itu tersebut lebih banyak lewat mahasiswa atau orang, karena gara-gara tempat makan itu, dan itu space syntax tidak bisa sekali lagi membaca itu, tidak bisa memasukkan informasi semacam fungsi ruang dan fungsi bangunan atau fungsi lahan di tempat itu. Jadi perlu analisis lanjutan lagi setahu saya, karena space syntax ini kan cuma tools yang seperti yang saya tadi jelaskan. Oke, terus ada urban application. Bagaimana kira-kira bisa dipakai dalam perencanaan wilayah dan kota? Sebenarnya banyak ya, tapi saya cuma jelaskan beberapa. Yang pertama itu bagaimana kita merepresentasikan jalannya, ruas jalan dengan axial line dan segmen. Terus bagaimana kita bisa melihat hubungan spasialnya, bagaimana caranya diukur dan dianalisis. Terus berbagai metode analisis katanya telah dikembangkan untuk mendeteksi semacam sifat konfigurasi di pemukiman perkotaan. Terus ada juga bagaimana fungsi perkotaan itu dijelaskan dan diukur.
Jadi analisis sintaks, space sintaks ini bisa diterapkan pada berbagai aspek fungsi spasial, misalnya pergerakan, penggunaan lahan, pola kriminal. Tadi kan videonya yang Prof. Bill Hiller itu tentang pola kriminal juga dan nilai lahan yang untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Terus ini juga salah satu keuntungannya space syntax karena dia juga bisa menampilkan data angka-angkanya, menjelaskan hubungannya antara ruang dan perilaku manusia dan bagaimana model ini dapat diterapkan dalam dunianya, dalam penelitian, dalam sering kan kalau riset dan sebagainya. Space syntax itu bisa menampilkan angka-angkanya. Oke. Tentang space syntax. Terus bagaimana penerapan space syntax itu di skripsi saya? Sebenarnya kalau saya dalam skripsiku itu tidak terlalu gamblang menyebutkan space syntax karena saya juga baru mempelajarinya dan yang saya terapkan itu semacam analisis tambahan. Jadi bukan analisis utama yang saya terapkan pada space syntax. Pada skripsi saya. Jadi ya ini penjelasan singkat dari skripsi saya. Jadi letak kawasan perencanaannya itu di kawasan pendidikan. Jadi kalau ada anak UIN atau Polbantan atau anak Teknik Unhas di sini, itu kawasan namanya kawasan pendidikan tinggi Samatra Bonto Maranu karena memang diarahkan begitu dalam RT RW Metro Maminasata, Maminasata Makassar, Sungguh Minasa, Maros dan Takalar. Jadi tapi masalahnya adalah belum merepresentasikan kawasan pendidikan. Jadi malah setahu saya ini kawasan pendidikan secara gambaran saya itu kawasan pendidikannya mirip kawasan tambang karena sering dilewati karena panas, terus banyak mobil truk yang lewat. Nah, bagaimana perencanaannya saya itu untuk menerapkan ruang terbuka hijau publik dan kemudian jalur hijaunya. Nah, park konektornya ini atau jalur hijau yang saya buat itu berdasarkan analisis space syntax untuk menentukan potensi jalan yang tepat untuk direncanakan park konektornya. Jadi ini ada 3 kawasan yang saya run dengan space syntax, kawasan Fakultas Teknik Unhas, kemudian kawasan Polbantan dan kawasan UIN Alauddin. Jadi bisa dilihat bahwa memang space syntax itu kalau di skripsi saya itu hampir 90% ya kayaknya akurat karena dia bisa membaca bahwa jalan Poros Malino itu warna merah, terus jalan menuju ke STPP atau Polbantan itu juga warna merah, terus jalan HM Yassin Limpo yang di depan UIN juga itu warna merah, dan jalan ke Kuburan Cina itu jalan Macanda itu juga warna merah. Padahal saya tidak memasukkan tidak memasukkan data tambahan bahwa itu misalnya jalan kolektor primer, jalan arteri primer, atau apalagi fungsi bangunannya di sekitarnya itu apa, tapi space syntax secara otomatis membaca itu lewat grafis saja, grafis jalannya yang kita masukkan. Terus karena pemahaman saya tentang space syntax juga masih kurang dan saya juga ingin cocokkan apakah memang ruas jalan yang potensial itu cocok dijadikan memang perencanaan park konektor karena saya cocokkan lagi dengan fungsi lahannya. Ternyata memang jalan-jalan yang space syntax itu tunjukkan adalah jalan yang ada perdagangan dan jasanya, juga menghubungkan permukiman dan lain-lain. Terus saya cocokkan juga dengan lebar jalannya di Jalan Poros Malino, guna lahan sekitar ruas jalan di Jalan STPP, Jalan HM Yassin Limpo, Jalan Macanda 2 dan Jalan Danau Mawang. Setelah saya buat rute jalannya, rute yang bisa digunakan untuk pejalan kaki dan sepeda, atau rute yang
yang hanya bisa digunakan untuk pesepeda, karena tidak semua punya lebar jalan yang sesuai dengan standar di kiri kanan jalannya. Jadi dipilah-pilah yang mana jalan yang memang potensial untuk pejalan kaki dan sepeda, karena agak susah juga masa kita gusur rumahnya orang cuma untuk pedestrian, dan memang sudah padat di situ. Ini jadi setelah saya bikin rutenya, saya bikin ilustrasi desainnya yang menghubungkan antara educational part dengan kampus-kampus di sekitarnya, kemudian menghubungkan juga sekolah-sekolahnya. Terdapat halte, terdapat juga bangku atau signage, terdapat juga signage dan bike sharing. Oke, setelah itu ya ini jadi teman-teman jika ingin mengetahui tentang space syntax, jadi apa yang saya bicarakan tadi itu bisa dibilang kopas dari beberapa referensi ini. Jadi saya dapat ada referensi dari State Share itu tentang space syntax, introduction-nya dari Dr. Imad Al-Hashimi. Terus ada juga akun YouTube-nya Oma Library yang M. Iqbal Tawakal yang Space Syntax for Designer. Terus ada dari Departemen of Arsitektur UII, akun YouTube-nya bisa dinonton juga. Terus ada metodologi dasar Space Syntax dalam analisis konfigurasi ruang. Terus ada juga ini chapter 3 Bill Hiller Mapping Method. Terus ada juga jurnalnya Bill Hiller, Natural Movement. Terus ada bukunya juga. Ini katanya 2 buku ini, kitabnya Space Syntax. Ini buku merah, Space is the Machine, Bill Hiller, dan The Social Logic of Space, Bill Hiller dan Julian Hanson. Kak Agung, mohon maaf, waktunya sisa 5 menit lagi, Kak. Iya, oke. Saya izin moderator untuk stop share, dan saya sedikit share tentang websitenya Space Syntax. Oh iya, Kak. Tapi kok tidak jalan. Atau sebentar saja, saya share, mungkin bisa dilanjutkan dengan moderator pas diskusi saja. Oh iya, baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Agung. Pemaparan yang cukup baru untuk saya sendiri dan sangat menarik. Oke. Pertama-tama saya mau menyapa dulu Ibu Sri Alia Ekawati. Selamat bergabung, Ibu Alia. Terima kasih sudah bergabung Assalamualaikum semua. Terima kasih, Bu, sudah bergabung. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi teman-teman, Ibu Alia adalah salah satu dosen dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Oke. Kalau begitu kita lanjut saja untuk pemantik kita yang kedua, yaitu Kak Anissa. Gimana Kak Anissa, udah siap? Siap. Aku share screen. Oh ya, oke. Langsung aja Kak Anissa, silahkan. Masih disable? Host, minta tolong untuk izin share. Masih belum bisa, Kak? Belum. Oh ya udah. Udah. Oh ya, oke, Kak. Udah kelihatan ya? Ya, udah kelihatan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Anissa Windasana dari Arsitektur Universitas Brawijaya tahun 2016.
Sebelum masuk ke materi, jadi saya mau terima kasih nih buat komunitas Kotata udah membuat wadah ini. Jadi jarang banget ada webinar atau seminar yang mengundang mahasiswa atau fresh graduate untuk membahas skripsinya. Apalagi di bidang arsitektur, karena di arsitektur sendiri itu mayoritas kan TA-nya itu ngedesain gitu ya, karena kebetulan di Universitas Brawijaya itu riset, jadi alhamdulillahnya saya punya kesempatan di sini buat sharing-sharing diskusi bareng teman-teman. Jadi sama kayak Kak Agung, kalau misalnya saya tuh sebenarnya masih belajar baru di Spesimentas ini baru pas skripsi gitu, karena di arsitektur sendiri nggak ada mata kuliah khususnya, dan itu hanya dijelaskan di lab kota gitu, sekilas di lab kota. Nah, dari waktu 25 menit ini, saya pengen diskusi tentang 6 topik gitu. Ada yang pertama, awal saya mengetahui Spesimentas, yang kedua itu DevMap, dan yang ketiga Natural of Movement, ini konsep dasar dari Spesimentas. Yang keempat itu Spesimentas dalam riset dan desain, dan nomor 5 ini contoh penelitian, dan nomor 6 penggunaan Spesimentas di skripsi saya gitu. Kita mulai aja, misalnya kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain atau diskusi bisa langsung di kolom chat gitu ya, karena Oke. Iya. Yang pertama ini cerita pengalaman. Jadi awal berkenalan dengan Spesimentas itu tentunya di skripsi. Jadi waktu pemilihan topik skripsi, saya itu bingung kan mau pilih tema apa gitu. Nah, setelah itu saya cari apa yang saya sukai. Nah, yang saya sukai itu, saya suka waktu itu mencari tahu tentang kampung kota. Jadi, kampung kota itu saya tertarik dengan bagaimana masyarakat kampungnya itu hidup di ruang hidup yang yang sempit, dan juga ya, ruang hidup yang penuh dengan ruang negosiasinya yang cair gitu. Jadi akhirnya saya mencari-cari tahu nih apa sih yang ingin saya kulik di kampung kota. Jadi akhirnya saya ingin mengetahui struktur ruang kampung kota itu berpengaruh apa sih terhadap aktivitas masyarakatnya. Jadi ini ada gambar peta Jakarta Utara. Nah, saya itu juga penasaran. Jadi pas saya lihat komplek kayak gate community gitu, itu kan biasanya grid kan struktur ruangnya dan terencana. Sedangkan kampung itu organik dan tidak terencana. Jadi kalau misalnya di peta ini nih struktur ruang terencana dan tidak terencana itu ternyata bersebelahan dan banyak ada di kota gitu. Nah, saya penasaran kalau misalnya di gate community itu biasanya kan aktivitasnya berbeda sekali dengan kampung. Jadi walaupun pada akhirnya skripsi saya itu tidak membandingkan kawasan satu dengan kawasan satu ini, namun saya akhirnya memfokuskan tema skripsi saya untuk meneliti lebih jauh kampung kota ini yang struktur ruangnya yang organik ini berpengaruh apa sih terhadap aktivitas masyarakatnya. Nah, tadi sudah dijelaskan Kak Agung kalau misalnya ini ada 2 kitab yang perlu dibaca kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut Spesimentas gitu. Nah, ini softwarenya, jadi softwarenya itu DevMap, gratis, bisa dibuka di linknya, dan ada tutorialnya juga. Jadi sebenarnya penggunaannya ini mudah dan dapat digunakan bagi kita yang mahasiswa gitu. Saya memakai DevMap X0.5, di mana sebenarnya sudah tahu yang keluaran tahun 2020 itu udah ada gitu. Nah, selanjutnya kenapa saya memilih Spesimentas? Karena menurut Bafna di jurnalnya itu, beliau mengatakan kalau misalnya Spesimentas itu program yang baik untuk melihat hubungan antara ruang dan aktivitas masyarakatnya. Jadi bukan hanya yang terlihat secara fisik, namun juga yang terlihat secara tidak fisik gitu, intrinsik tadi gitu. Tentunya dilengkapi dengan metode-metode lainnya. Tadi Kak Agung udah jelaskan juga, kalau misalnya kekurangan Spesimentas itu kan dia nggak bisa masukin tata guna lahan, nggak bisa masukin aktivitas di dalamnya. Jadi makanya itu penelitian-penelitiannya biasanya banyak ditambahkan metode-metode lain gitu. Nah, lalu
Kalau misalnya di arsitektur sendiri, ini sebenarnya penting banget karena penggunaan space syntax ini itu bisa digunakan dari makro sampai mikro gitu. Dari skala bangunan sampai skala kota. Selanjutnya, ini aku jelasin natural of movement. Jadi natural of movement ini ada di bukunya space syntax yang Space is Machine itu. Dia itu bilang, Bill Hillier itu mengatakan kalau ada nih pengetahuan dasar yang memang naturalnya manusia tuh melakukan itu gitu. Jadi pengetahuan dasarnya ini sebenarnya ada 3 aspek. Ada configuration, movement, dan attractor. Dan ini mirip dengan 3 aspek menurut Zahn, yaitu pelaku, hardware, dan software. Ini coba aku jelasin. Jadi configuration itu akan mempengaruhi movement dan attractor. Nah, configuration itu sendiri itu adalah struktur ruang, movement itu aktivitas, dan attractor itu bisa juga bisa termasuk tata guna lahan. Namun, movement dan attractor tidak bisa mempengaruhi configuration karena tentunya configuration itu adalah aspek fisik gitu, yang tidak dapat bisa dirubah kecuali memang perencanaan dari awal gitu. Nah, selanjutnya, seberapa penting sih space syntax sebagai alat dalam proses mendesain? Jadi kalau misalnya saya kumpulin beberapa jurnal dari web itu, kalau misalnya kata kerja dari judul-judul yang menggunakan space syntax ini ada menganalisis, mengerti, membaca, mengevaluasi gitu kan, terus memprediksi, bahkan untuk menilai gitu. Nah, yang paling menariknya itu kalau misalnya aku juga nonton videonya Pak Iqbal Tawakal, yang Omah itu, kalau misalnya beliau mengatakan yang paling penting dari space syntax itu untuk bukti. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalamanku, jadi kalau di studio itu kan biasanya kita mendesain sesuatu berdasarkan intuitif. Mungkin kalau berdasarkan pengalamanku, misalnya aku menggaris suatu jalan karena itu jalan itu mungkin estetik dengan layoutnya, atau itu karena ada jalan utama di situ, jadi makanya dibuat percabangan. Nah, tapi di space syntax ini kita bisa loh mendesain dengan bukti. Jadi kita bisa berargumen bahwa kita menaruh zona kawasan komersil di situ karena memang nilai dari jalan tersebut itu tinggi di space syntax gitu, global integration-nya maupun connectivity-nya gitu. Nah, kalau jurnal-jurnal penelitian yang menggunakan space syntax itu contohnya bisa bertema sosiospasial, space as movement of economy tadi yang sudah dijelaskan, terus faktor pembentukan harga lahan karena jalan tersebut tinggi akan global integration-nya. Beberapa jurnal mengatakan seperti itu, tapi di beberapa kasus mungkin bisa saja berbeda gitu. Tentunya akan menaikkan harga lahan. Terus ada juga pilihan jalur mobil atau pejalan kaki. Yang kelima, tindak kriminal kota yang tadi sudah dijelaskan, Kak Agung. Terus keenam itu livabilitas aktivitas kota dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ini aku mengambil contoh penelitian. Contoh penelitian ini di India, di kota Ahmedabad. Dia itu menggunakan space syntax untuk melihat hubungan ketinggian bangunan, tata guna lahan, dan kesempatan bekerja gitu. Jadi menarik banget bahwa space syntax ini salah satunya bisa jadi metode untuk melihat hal-hal yang sifatnya non fisik itu, jadi kesempatan bekerja. Jadi kesimpulannya bahwa di penelitian ini itu dikatakan bahwa ada korelasi yang positif nih antara global integration, jalan yang memiliki nilai global integration yang tinggi dengan tingginya bangunan dan juga kesempatan bekerja. Selain mengetahui itu, ini kursornya kelihatan ya. Jadi yang berwarna merah ini itu ternyata itu adalah pusat kotanya. Namun setelah dilihat secara lebih detail lagi, ternyata pusat kotanya ini, jalan utama yang memiliki integritas yang baik ini, berpindah ke arah sisi barat kota, padahal konsentrasi pembangunan terkait peluang area kesempatan bekerja masih terpusat pada sisi timur. Jadi ini bisa banget jadi rekomendasi buat pemerintah setempat agar juga memfokuskan pembangunannya di sisi barat gitu, kata jurnalnya gitu. Nah,
di sini bisa dilihat bahwa kotanya ini dibelah oleh sungai. Nah, ternyata jembatan-jembatan ini pun itu berpengaruh penting terhadap meningkatnya nilai global integration di area sebelah barat gitu. Nah, berikut contoh penelitiannya. Nah, lalu masuk ke skripsi, penerapannya di skripsi saya. Jadi, judul skripsi saya itu adalah Keterhubungan Struktur Ruang Kampung Muka Jakarta Utara terhadap aktivitas masyarakatnya dalam membentuk ruang sosial. Yang pengen saya lihat di sini adalah tentunya keterhubungan struktur ruang dengan aktivitas masyarakatnya, dan konsepnya adalah ruang sosial itu. Gimana sih ruang sosial di kampung, tapi berdasarkan keterhubungannya dengan struktur ruang. Gitu. Dosen pembimbing saya Pak Sikmawan. Selanjutnya, jadi sebelum pada metode dan temuan, saya ingin memperkenalkan dahulu Kampung Muka. Jadi kenapa saya memilih Kampung Muka? Karena Kampung Muka itu berlokasi di tengah kota, di Jakarta, Kelurahan Ancol, dan dia itu berlokasi di sebelah timur Kota Tua Jakarta. Kenapa saya memilih Kampung Muka? Karena Kampung Muka itu representatif untuk mewakili kampung-kampung yang ada di tengah kota gitu. Dan dia juga dikelilingin oleh area-area komersil seperti yang saya kursor ini area komersil, di sini area pabrik, dan di sini area wisata Kota Tua tadi gitu. Nah, yang menariknya di demografi Kampung Muka itu ada 800 KK, 7.062 jiwa, dan luas objek studinya 10 hektar, kepadatannya itu 0,62 orang per meter persegi gitu. Dan itu termasuk sangat padat kan. Nah, dan yang menariknya lagi, Kampung Muka ini udah ada dari 1960. Karena waktu itu ada isu penggusuran, maka dari itu upaya masyarakat melakukan kontrak politik dengan Anies Baswedan, dan akhirnya Anies Baswedan memasukkan Kampung Muka ini sebagai kampung prioritas dalam program CAP Community Action Plan di DKI Jakarta. Jadi jadi Kampung Muka ini jadi prioritas pembangunan lah gitu. Maka dari itu tujuan dari penelitian itu ingin membuat rekomendasi untuk perencanaan kampung prioritas ini gitu. Selanjutnya, nah ini gambar-gambar di Kampung Muka bisa dilihat. Oh iya, yang ini ternyata Kampung Muka itu yang menariknya adalah Kampung Muka menganggap depan kampung mereka itu bukan jalan, tapi rel kereta. Nah, maka dari itu rel kereta itu penting untuk perlintasan masyarakatnya, untuk bekerja. Jadi mayoritas masyarakatnya itu buruh dan juga pedagang gitu. Jadi rel kereta api ini untuk perlintasan, sering sekali untuk perlintasan dan untuk bermain, bahkan maka dari itu dan bisa dilihat ini tampak atasnya, dan di dalam sini ruang-ruang privat dan publik itu sangat cair gitu. Ruang mencuci bisa di luar gitu, ruang menonton TV, ruang bermain, dan sangat cair, tipikal kampung kota gitu. Selanjutnya, nah ini latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu kerangka berpikirnya itu tadi kan sudah aku coba paparkan bahwa ada natural of movement kan. Nah, natural of movement ini di overlay dengan data-data penelitiannya, bahwa configuration-nya saya memakai nilai connectivity, nilai local integration, nilai global integration, dan intangibility. Movement-nya itu saya memetakan aktivitas masyarakatnya di hari kerja dan hari libur dari 4 waktu. Jadi aktivitasnya itu dibagi menjadi beberapa, ada necessary activity, social activity, optional activity gitu. Attraction-nya tata guna lahan tadi, karena tadi yang Kak Agung udah bilang kalau misalnya kekurangan space sintaks itu nggak bisa masukin tata guna lahan, maka dari itu metodenya ini mungkin agak banyak gitu. Nah, selanjutnya ini metodenya ada 3, space syntax, behavior mapping place, dan diperkuat dengan wawancara kualitatifnya gitu.
dari kedua space syntax dan behavior mapping ini disamakan datanya. Jadi space syntax itu kan dari jalan itu kan ada nilai-nilainya tuh, misalnya connectivity berapa nilainya, global integration berapa nilainya, dan itu dikuantifikasikan dengan behavior mapping place. Jadi behavior mapping place ini aktivitas-aktivitas tadi dihitung, berapa aktivitas di jalan berikut, berapa aktivitas sosial di jalan A, berapa aktivitas opsional di jalan B gitu. Nah, itu akhirnya dianalisa korelasi SPSS gitu. Lalu juga ditambah dengan peta overlay. Mungkin kalau misalnya ini bisa jadi referensi teman-teman yang mau skripsinya tentang space syntax. Jadi penggunaan metode behavior mapping place-nya memakai video. Jadi memakai video di setiap waktu tersebut gitu. Selanjutnya ini jadi pembahasannya ini berdasarkan natural movement tadi. Jadi ini pertama kan attraction. Nah, attraction di Kampung Muka sendiri ternyata banyak banget warung-warung, sampai ada jenis usaha bahan dan perlengkapan, jenis usaha jasa, jenis usaha sayur mayur, jenis usaha sampai jenis usaha kesehatan ada pula gitu, ada sekolah, ada masjid gitu. Dan ternyata di setiap jalannya, kalau misalnya teman-teman ke sana gitu, setiap 2 langkah 3 langkah tuh bisa langsung ketemu warung, karena itu mungkin kebutuhan masyarakatnya untuk kerjaan sampingan gitu. Selanjutnya ini pengalaman saya dan teman saya. Jadi saya tidak sendiri di sini itu. Saya melihat, memetakan gitu aktivitas masyarakatnya, bisa dilihat ruang berjalan sekaligus ruang bermain seperti ini, ruang jalan sekaligus ruang menonton TV, juga aktivitas sore hari. Dan ternyata ruang kampung itu bukan cuma sekedar ruang tinggal atau ruang persinggahan mereka saat bekerja gitu, tapi juga sebagai ruang hidup. Maka dari itu saya ingin mengetahui yang lebih lanjut dengan membaca struktur ruangnya. Nah, ini struktur ruangnya ini tadi yang sudah dipaparkan, kalau misalnya pakai connectivity, local integration, dan global integration. Di sini, di tabel ini disebutkan bahwa hasil dari connectivity ini minimal 1. Jadi ada jalan yang tidak terhubung gitu. Contohnya ini bisa dilihat, ini jalannya tidak terhubung dengan jalan yang lain, hanya cuma satu jalan yang terhubung. Dan ternyata rata-rata di Kampung Muka itu jalannya terhubung dengan 3 belokan. Jadi connectivity itu bahasa gampangnya itu belokan. Jadi kayak misalnya rata-rata jalan di Kampung Muka itu memiliki 3 belokan gitu. Maksimalnya 17 belokan. Ini yang berwarna merah di bagian sini. Dan local integration-nya, jadi kalau local integration itu adalah kedudukan aksial, jadi kedudukan satu jalan ini berdasarkan 3 depth. Jadi depth itu jarak, istilah jarak di space syntax. Kalau misalnya di kita kan biasanya metrik itu meter atau kilometer. Kalau misalnya di space syntax itu depth, kalau misalnya pakai aksial. Nah, dapat dilihat kalau global integration ini yang menariknya juga, global integration itu bisa melihat pusat sistem ini tuh ada di mana gitu. Jadi global integration itu kedudukan satu aksial untuk keseluruhan sistem. Nah, selanjutnya maka dari itu bisa dilihat nih yang menariknya, global integration-nya di Kampung Muka itu ternyata rel kereta api ini sangat berkedudukan sangat tinggi gitu. Ini yang paling tinggi di rel kereta api gitu. Jadi rel kereta apinya sangat berperan penting di pemukiman Kampung Muka gitu. Selanjutnya ini yang keempat, variabel keempat, intangibility. Jadi intangibility itu adalah nilai korelasi antara connectivity dengan global integration tadi. Dan itu udah ada di space syntax-nya, bisa langsung di running gitu. Bisa langsung kelihatan intangibility-nya berapa. Ternyata, intangibility itu aja kejelasan ruang. Terus Kampung Muka itu ternyata memiliki nilai intangibility 0,3 dari 1. Jadi itu artinya
Kampung Muka ini memiliki struktur ruang yang tidak cukup rendah konsep kejelasannya gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman atau aku yang pertama kali ke sana gitu, itu akan tersesat, kecenderungan tersesat gitu. Nah, ternyata juga, tapi ini berbeda terbalik dengan masyarakat di sana. Jadi masyarakat di sana malah mereka pasti paham banget tentang kampungnya, karena mereka sudah mempunyai ingatan mental kognitif mereka selama 30 tahun gitu. Selanjutnya, ini jadi masuk langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama itu, keterhubungan teori natural umum pada jalan. Jadi saya overlay peta aktivitas, peta space sintaks, peta tata guna lahan nih bisa dilihat dalam satu gambar ini. Kalau misalnya sederhananya, bisa dilihat titik kerumunan ini, kerumunan aktivitas ini, itu ternyata magnetnya itu di masjid. Jadi ini masjid, yang warna hijau ini masjid. Jadi mungkin ini berkorelasi juga kayak banyak penemuan penelitian yang mengatakan kalau misalnya kampung itu pusatnya itu di masjid. Jadi kalau misalnya Kampung Muka ini ternyata benar juga nih di masjid gitu. Dan aktivitasnya itu yang berwarna biru ini itu aktivitas bekerja atau berdagang. Jadi banyak orang berdagang di area masjid. Sedangkan di Y11 ini dia juga banyak aktivitasnya, tapi aktivitasnya ini bukan aktivitas necessary, tapi malah sosial. Nah, makanya dari itu perbedaan itu tuh yang pengen dicari tahu lebih lanjut gitu. Selanjutnya, Anissa, waktunya sisa 5 menit lagi. Oke. Nah, selanjutnya analisa korelasi Sperman. Jadi dari yang tadi udah dikuantifikasikan itu ternyata struktur ruang Kampung Muka ini memiliki hubungan yang signifikan dengan aktivitas masyarakatnya. Ternyata punya signifikansi yang lumayan gitu, tapi berbeda-beda. Yang paling tinggi itu di sore hari, aktivitas sosial di connectivity. Jadi itu kayak sangat berkorelasi antara koneksi jalan dengan aktivitas sosial gitu. Makanya itu kita sering ketemu tuh aktivitas-aktivitas sosial di persimpangan jalan kan. Nah, selanjutnya ini pendetailannya tadi X7 bisa dilihat, Y11 bisa dilihat. Kalau Y11 ini ternyata aktivitas sosialnya banyak nih. Nah, terus kalau misal di X7 itu ternyata necessary-nya paling banyak yang warna biru ini. Nah, kenapa sih akhirnya diketahui bahwa global integration di Y11 itu tidak lebih tinggi daripada yang X7. Jadi global integration-nya itu X7 itu lebih tinggi, maka dia menimbulkan banyak aktivitas necessary daripada Y11. Dan local integration-nya, kalau misalnya dalam data, itu Y11 itu lebih tinggi local integration-nya daripada X7. Maka dari itu, jalan Y11 itu adalah jalan yang paling aman untuk orang bersosialisasi atau untuk duduk-duduk daripada di X7 yang banyak orang lalu lalang, orang-orang umum jalan untuk masuk ke area-area komersilnya gitu. Nah, temuan yang ketiga ini yang paling penting itu adalah rekomendasi penataan yang dapat dilakukan. Karena kita tadi udah tahu kalau misalnya pusatnya itu ada di bagian rel kereta api, maka dari itu rel kereta api itu sangat penting. Dan kalau misalnya ada penataan, misalnya ada penutupan jalan di rel kereta api ini, karena memang rel kereta api kan ilegal tidak bisa untuk perlintasan masyarakat gitu kan. Nah, pemerintahnya harus punya apa ya, urban akupunturnya, maksudnya punya apa namanya, punya penggantinya untuk jalan yang memang penting ini gitu, agar ruang hidup di Kampung Muka ini tidak terganggu dan juga peluang-peluang ekonomi yang berada di sini itu bisa tergantikan gitu. Entah menambah jalan di bagian lain atau bagaimana gitu. Nah, bagian utara ternyata itu berpotensi memiliki keamanan yang lemah dibandingkan aksial yang lain gitu, karena dia memiliki local integration dan global integration yang rendah. Rekomendasinya adalah menambah sirkulasi dan mempertahankan ruang terbuka gitu. Dan sekian, terima kasih.
kalau misalnya quote dari saya itu maksudnya quote yang paling saya suka itu dari penelitian ini itu dari Gunter Pauli. Dia tuh mengatakan kalau misalnya nggak ada tuh lahan yang jelek, lahan yang baik, tapi yang ada itu orang-orang yang nggak punya clue tentang lahannya tersebut gitu. Makanya orang-orang tersebut mau mengatakan lahan tersebut kampung itu baik apa tidak, itu harus mengerti nilai dari ekosistem kampung tersebut gitu, bagaimana gitu. Dan Spesiintas adalah salah satu media yang bisa membaca itu gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Anissa. Iya. Quote-nya keren, Kak, dari Gunter Pauli. Oke, jadi pemaparan kedua pemantik kita sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Buat teman-teman peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, mungkin bisa langsung raise hand. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi mengenai pemaparan dari dua pemantik kita? Langsung saja raise hand. Oke, bagaimana teman-teman? Kalau belum ada, saya mau ke Kak Agung nih, yang tadi mengenai website yang mau diperlihatkan ke kita. Mungkin bisa Kak Agung? Ingatannya moderator ini baik sekali. Tunggu saya searching. Kayaknya sudah juga tadi dijelaskan ke Anissa, tapi saya coba kasih lihat websitenya. Jadi iya, ini websitenya Spesiintas yang tempatku untuk download dan lihat sedikit tutorialnya. Ini spesiintas.online. Terus ada overview-nya, ada bagaimana cara pengaplikasiannya, software dan tutorialnya. Iya, ini di tampilan websitenya untuk Spesiintas. Ya, kalau softwarenya itu bisa di-download di sini, di bagian software ada apa lagi? Ini untuk linknya untuk download DevX dan kalau bisa juga kalau ada yang pakai QuantumJIS ada pluginnya juga. Tapi kayaknya untuk yang versi 2020 ini masih untuk versi pluginnya ini belum bisa untuk QuantumJIS 3 ke atas. Jadi saya sempat coba kemarin tapi belum bisa. Cuma yang bisa itu cuma untuk QuantumJIS 2, ke atas, 3, ke bawah lah. Ya, kayaknya ini tempat downloadnya dan itu aman karena gratis dan langsung disediakan oleh websitenya. Ya, itu moderator. Ya, oke Kak. Ini ada pertanyaan dari Trifonia Apika. Gimana Mbak Mbak Trifonia mau bertanya langsung atau pertanyaannya mau dibacakan nih Mbak? Kalau mau bertanya langsung juga bisa. Oh, katanya dibacakan saja. Oke, Kak, saya bacakan. Mungkin nanti bisa dijawab sama Kak Anissa atau Kak Agung ya. Bagaimana perencanaan yang tepat dalam mengatasi kasus yang sudah terlanjur seperti di Kampung Muka? Oh, Kak, apa suara saya terdengar? Terdengar.
pertanyaannya kedengaran nggak tadi, Kak? Kedengeran. Oh ya. Ya, silakan Kak Agung atau Kak Anissa yang mau jawab. Mungkin Kak Anissa ya, karena kampung muka. Iya. Iya. Terima kasih Nabila. Terima kasih juga pertanyaannya Kak Trifonia. Jadi kalau misalnya dari rekomendasi, jadi makanya itu salah satu masukan dari pembimbing saya itu hal itu tuh gimana sih perencanaan yang udah terlanjur gitu kan. Kalau misalnya dari pemaparan tadi sih pertama-tama memang yang paling tepat itu mengetahui pusat dari kampungnya itu apa. Ternyata di Kampung Muka itu pusatnya itu kan masjidnya. Misalnya jadinya perencanaannya itu jangan sampai kalau bisa tidak mengubah letak atau keberadaan masjid itu gitu, karena itu akan merubah struktur ruangnya dan juga akan merubah kebiasaan masyarakatnya gitu. Maka dari itu penggusuran sebenarnya pemindahan warga kampung ke rusun itu sebenarnya kan banyak kontroversinya tuh kan. Nah, maka hal itulah yang menjadi concern karena struktur ruang itu beda gitu. Strukturnya beda kalau misalnya yang rusun vertikal ke atas dan kebiasaannya koridor-koridor grid gitu yang tadi juga udah dibilang Pak Kak Agung, kalau misalnya ada videonya juga kan tadi kalau misalnya yang grid itu malah bikin lemah atau sebagainya gitu. Jadi mengatasinya itu bisa dengan menambahkan jalan-jalan yang lebih jelas gitu, atau menambahkan signage gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin intervensinya itu nggak bisa banyak, tapi juga harus mempertimbangkan tadi seperti masjid atau perempatan-perempatan yang memang pusat-pusat kotanya, pusat-pusat kampungnya gitu sih. Maka dari itu space syntax penting banget untuk awal perencanaan sebenarnya. Kalau yang saya lihat gitu. Oh ya, oke, makasih Kak Anissa. Kak Trifonia, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditambahkan? Gimana Kak Trifonia? Terima kasih Kak, dengan jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Saya bacakan pertanyaan kedua dari Mutia. Apakah pemanfaatan space syntax hanya untuk menilai ruang-ruang yang sudah ada? Apakah space syntax bisa dimanfaatkan sampai tahap regulasi seperti RDTRK, RTBL, dan sejauh mana space syntax bisa dimanfaatkan sampai ke hal-hal teknis? Mungkin Kak Agung atau Kak Anissa yang mau jawab. Kak Agung dulu ya. Oke. Terima kasih moderator. Pertanyaan cukup menarik dan cukup susah. Jadi, apakah pemanfaatan space syntax hanya untuk menilai ruang-ruang yang sudah ada? Apakah space syntax bisa dimanfaatkan sampai? Oke, berarti dua pertanyaan ya. Baik, jadi pemanfaatan space syntax hanya untuk menilai ruang-ruang yang sudah ada, betul. Bisa juga, iya salah satu fungsinya space syntax itu, tapi dalam presentasinya Kak Iqbal Tawakal juga pada waktu itu di Oma Library kan ada yang bertanya seperti ini, dan sekedar informasi yang saya sebutkan tadi, Kak Anissa juga Iqbal Tawakal itu salah satu alumninya dari ini, memang ada sebuah prodi dalam University College London yang memang untuk mempelajari space syntax. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik mempelajari space syntax, bisa kuliah di sana, S2-nya atau S3-nya, doktor maupun masternya. Mirip-mirip MGIS lah. Kalau PWK kan sering dengar MGIS yang memang mempelajari GIS. Nah, ini khusus mempelajari space syntax dan penerapannya pada urban design. Ya, jadi jawabannya kalau saya menurut saya dan menurut apa yang sudah saya tonton, bisa dipakai juga untuk merencanakan ruang yang belum ada. Tapi cara pakainya itu adalah memang sudah ada dulu desainnya. Sudah ada dulu grafis desainnya yang mau kita running dalam space syntax. Nah, kalau memang sudah
grafis itu kita lihat belum sesuai, nah kita bisa lagi simulasikan grafis selanjutnya. Terus kalau belum sesuai, kita bisa simulasikan lagi grafis selanjutnya sampai benar-benar apa yang dimaui sang desainer ini atau sang perencana ini atau perancang kota ini bisa memang tepat dan bisa memang berpengaruh baik ke sosial masyarakatnya atau ke pergerakan aktivitasnya. Terus apakah space syntax bisa dimanfaatkan sampai tahap regulasi seperti RDTR, ini RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, Kota Kabupaten. Terus RTBL, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Saya kira bisa. Tapi setahu saya sampai sekarang tidak tahu kalau perencanaan di Indonesia di bagian barat, tapi kalau di Indonesia Timur dari beberapa yang saya baca tentang dokumen RDTR dan RTBL itu belum memanfaatkan space syntax ini. Tapi kalau menurut saya, apalagi tentang transportasi, tentang pergerakan manusia, itu bisa menggunakan space syntax. Tapi kan sebagai tool saja, tidak kalau tidak ditampilkan dalam RDTR dan RTBL juga, petanya juga tidak usah, tapi tapi harus dijelaskan juga bilang analisis untuk iya, seperti Kanisa tadi bilang kan, bagusnya ini space syntax adalah kita punya dasar, kita tunjukkan ke pemerintah, atau pemerintah bisa tunjukkan ke masyarakatnya bahwa inilah ini perencananya, alasannya kenapa jalannya mau dijadikan satu arah atau dibikin pedestrian di sini, ini ada dasarnya karena begini-begini, ada space syntaxnya, ada hasil dari integrasi guna ruangnya dan lain-lain. Itu sih kalau saya. Oh ya, kayaknya itu dulu dari saya. Iya, oke, terima kasih Kak. Untuk Kak Anissa mungkin ada yang mau ditambahkan? Aku nambahin dikit sih. Kalau misalnya yang kemarin, jadi kalau misalnya di kelurahan, dari tingkat kelurahan gitu kan ada pendanaannya untuk pembangunan di kelurahan itu kan. Nah, sebenarnya yang menarik juga adalah space syntax ini ngebuat pendanaan itu biar tepat sasaran gitu. Jadi kalau misalnya pendanaan itu kan ada baca-baca, ada sarana dan prasarana ekonomi, aku lupa apalagi, tapi jadi kalau misalnya perencanaannya itu bisa tepat sasaran, jadinya pendanaan pembangunannya juga bisa lebih efektif gitu. Gitu sih. Makanya. Ya, okay. Ya. Masih ada Kak? Nggak ada lagi? Ya, oke. Itu tadi jawaban dari Kak Anissa dan Kak Agung. Gimana Kak Mutia? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditambahkan? Oh iya, katanya udah oke, Kak. Oke, terima kasih. Gimana buat teman-teman yang lain? Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang mau memberikan tanggapan mengenai diskusi kita hari ini? Gimana, teman-teman? Oke, ini ada lagi Kak pertanyaan dari Mufliha dari Arsitektur Unhas angkatan 2016. Tadi penggunaan space syntax itu digunakan dalam skala urban atau skala besar. Apakah space syntax itu bisa digunakan dalam skala bangunan, ruang-ruang di dalam bangunan, dan ruang-ruang di dalam bangunan saja seperti hunian? Mungkin Kak Anissa dulu ya, menjawab pertanyaan dari Kak Mutia. Iya, terima kasih Kak Nabila. Terima kasih juga pertanyaannya Kak Amila. Kalau misalnya untuk bangunan, space syntax bisa banget untuk bangunan, tapi memang metodenya beda. Tadi kalau nggak salah itu yang VGA ya, Visual Graphic Analysis. Nah, itu biasanya dilakukan di interior-interior bangunan. Kalau misalnya aksial itu biasanya di kawasan kayak kampung atau kota gitu. Yang saya ketahui juga
salah satu penggunaan space syntax ini bisa di museum. Jadi kan kalau museum itu bangunannya itu ngebuat orang untuk ngelihat pameran apa barang-barangnya kan. Nah, gimana sih supaya orang itu bisa langsung ngelihat koleksi-koleksinya dan bisa jadi desainnya ini bisa diprediksi sama si VGA tadi dari metode space syntax tadi seberapa tinggi si koleksi ini ditempatkan gitu, seberapa strategis koleksi ini dapat ditempatkan di sebuah ruang gitu agar bisa langsung terlihat oleh pengunjung gitu sih contohnya. Oke, Kak Agung gimana, ada yang mau ditanggapi lagi juga atau gimana? Saya bukan menambah ya, cuma mau kasih lihat juga kalau di webnya Space Syntax itu juga ada penjelasannya mengenai bagaimana penerapannya Space Syntax untuk bangunan. Izin share screen lagi moderator. Oke, jadi kan bisa kita lihat di layar kan ini untuk pengaplikasian Space Syntax dalam bangunan. Dan bisa kita lihat petanya, ya betul tadi katanya Kak Anissa bahwa ini visual integration-nya. Jadi kan kita bisa running Space Syntax dalam sebuah ruang bangunan dan kita bisa melihat bahwa warna merah itu sudah jelas bahwa mereka punya ruang itu punya potensi untuk mengumpulkan banyak orang dan juga bisa dilihat dari banyak dilihat dari sisi ruang yang lain. Dan kalau saya sih tidak terlalu paham tentang arsitektur, tapi sepengetahuan saya kan ruang merah itu kan bisa dijadikan jadi ruang publik, bisa jadi kayak tempat apa ya, bisa jadi ruang tamu, ya ruang biru itu bisa jadi kamar tidur, jadi toilet dan lain-lain. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Kak Anissa dan Kak Agung. Gimana Kak Amila Muflihah, cukup atau ada yang ingin ditambahkan, ditanggapi? Gimana Kak Amila? Oh ya, oke, cukup Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Kak Iqbal ya, Kak Iqbal gimana? Kak Iqbal mau bertanya langsung, dipersilahkan Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat moderator sudah berikan kesempatan buat bertanya. Ini saya singkat saja. Pertanyaan pertama itu ini sebenarnya saya mau cari model nih, gimana sih korelasi antara spek syntax dengan kira-kira kalau mau diterapkan di ArcGIS bisa enggak apa ya, gitu kan. Nah, berangkat dari apa pertanyaan itu tuh saya mau cari tahu dulu di spek syntax tadi itu variabel yang dimasukin apa aja ya Kak. Ini pertanyaan buat Kak Agung sama Kak siapa satunya? Anissa ya. Terus yang pertanyaan keduanya khusus untuk Kak Agung nih, kan dalam perencanaan lokasi perencanaannya Kak Agung ini itu ketika Kak Agung nentuin oke, lokasinya tuh di sini, itu gimana tuh Kak? Maksudnya berdasarkan spek syntax itu kira-kira metodenya seperti apa Kak? Kan dipilihnya tuh di danau bagian utara tuh. Nah, dari analisis spek syntax itu yang memunculkan lokasinya ataukah seperti apa Kak? Gitu. Untuk itu pertanyaan khusus untuk yang ini Kak Agungnya. Gimana? Ya, oke, terima kasih Kak. Kalau begitu mungkin langsung Kak Agung aja dulu ya untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Nanti. Oke, terima kasih moderator, juga Kak Iqbal pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa di run di JIS dan apa-apa yang bisa variabel-variabel apa yang bisa dimasukkan dalam JIS? Iya, sepemahaman saya sampai sekarang itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
saya tidak tahu kalau di ArcGIS, tapi kalau di QuantumGIS itu memang ada pluginnya untuk space syntax, untuk DepMapX itu ada pluginnya di QuantumGIS. Dan kalau ditanya variabel apa yang bisa dimasukkan, mengapa saya sangat tertarik ini dengan space syntax, karena saya tidak memasukkan variabel apapun selain grafis jalannya. Jadi ketika saya mau melihat bagaimana integrasinya ruas jalan potensial untuk parkonektor saya, itu hanya memasukkan grafis jalannya, tidak ada data tentang misalnya apakah itu jalan kolektor primer atau arteri sekunder atau fungsi lahannya. Saya cukup memasukkan grafis jalannya. Terus untuk pertanyaan kedua, mengenai skripsi saya, kalau ini Kak Iqbal, karena skripsi saya itu kan sebenarnya ada dua, ada educational park yang tadi kakak bilang di bagian utara Danau Mawang dan park connector. Untuk educational parknya itu saya penempatannya itu tidak berdasarkan space syntax Kak, tapi pakai analisis tapak. Untuk space syntaxnya itu saya terapkan untuk park connectornya, karena saya sering baca itu memang sering dipakai untuk menentukan jalan untuk direncanakan pedestrian atau jalur-jalur lewatnya orang. Jadi saya terapkan pada park connector saya, dan bagaimana saya bisa menentukan apakah jalan itu jalan yang tepat dari analisis space syntax yang tunjukkan memang bahwa jalan-jalan yang saya gunakan itu adalah jalan-jalan yang punya nilai integrasi yang tinggi. Integrasi itu maksudnya punya potensi untuk mengumpulkan orang banyak di situ, berlalu lalang dan sebagainya. Yes. Kalau saya itu moderator. Mungkin ada tanggapan dari kakak. Ya. Gimana, saya ke Kak Anissa dulu ya Kak, untuk pertanyaan pertama, gimana, ada yang mau ditambahkan pertanyaan pertama dari Kak Iqbal Kak? Kalau dari saya sih, kalau misalnya penggunaannya ke ArcGIS sih belum pernah, tapi kalau misalnya tentang variabel itu, memang tidak ada pemasukan variabel seperti variabel berapa tata guna lahan di situ, atau tapi bisa yang kalau misalnya dimaksud dengan variabel itu kayak connectivity, local integration, itu bisa dipilih gitu, ada di tab-nya. Jadi kita bisa langsung pilih nilai mana yang pengen kita munculkan, dan itu langsung keluar di software-nya gitu. Kalau misalnya penggunaannya, kalau di arsitektur sendiri, di tambahan itu bisa dimasukin ke Grasshopper gitu. Jadi bisa buat lebih jelasnya ruang-ruang mana aja yang pengen dikembangkan, itu bisa dilihat di Grasshopper, bisa dimasukkan ke Grasshopper. Itu sih kalau tambahan dari saya. Oh ya, makasih Kak. Gimana Kak Iqbal, masih ingin ditanggapi lagi atau gimana? Sedikit Ya, boleh ya? Kak, silakan. Iya Kak. Itu apa namanya? Ini kan saya mau pelajari banget nih space syntax ini. Sebenarnya saya itu di awal saya bilang, sebenarnya saya ingin coba nih cari tahu kira-kira di ArcGIS bisa enggak ya dengan tools-tools yang ada di ArcGIS diterapkan tuh metode model space syntax ini. Kalau dari pemaparan Agung sama Anissa sih sebenarnya bisa. Ada banyak tools yang bisa dielaborasi di ArcGIS yang kemudian bisa kita pakai untuk melakukan analisis space syntax ini. Yang saya mau cari tahu itunya variabelnya. Kalau ternyata memang variabelnya ternyata tidak dimasukkan apa-apa ke dalam space syntax-nya, kalau begitu yang grafis itu Mas Agung, Kagung ini. Grafisnya itu di dalam kita mendapatkan grafis itu indikator apa yang dimasukkan? Maksudnya berapa jumlah orang yang lalu lalang di sana kah? Aktivitas jaringan jalan ini yang mendominasi itu aktivitas apakah di sisi kanan kiri jalannya? Nilai-nilai yang seperti itu dimasukkan enggak ke dalam space syntax sehingga menghasilkan tadi grafis yang tadi. Grafisnya ini munculnya dari mana gitu nah? Ataukah memang ada di aplikasi? Maksudnya data-data dari grafis ini apa-apa aja sih yang dimasukin gitu? Oke, Kak Agung mungkin bisa langsung dijawab. Iya, iya Kak. Saya juga berpikir memang kalau karena data grafisnya yang
kita kasih masuk di space syntax di aplikasinya, mungkin bisa diekspor dari ArcGIS untuk dimasukkan di dalam ini aplikasi DepMapX-nya. Terus data-data apa saja yang ya itu data-data yang Kak Nisa tadi bilang tentang nilai connectivity-nya, nilai integrasinya itu otomatis memang terrunning dalam space syntax-nya. Jadi space syntax ini menurut saya itu mirip dengan kecerdasan buatan. Jadi Prof. Bill Hillier ini sejak lama memang dari risetnya tahun 70-an, 80-an lah, kemudian terus dikembangkan sampai sekarang di UCL, itu memang konsepnya, tapi ya masih dalam tahap 2 dimensi. Jadi datanya itu memang hanya data grafis, tapi data grafis itu hasil dari lamanya penelitian dan pengembangannya dari Alan Turner ini sebagai pembuat aplikasi DepMapX. Jadi memang teori-teori tadi yang juga dikemukakan oleh Kak Anissa, dikemukakan juga oleh saya yang tadi orang itu berjalan lurus atau mendiami suatu convex space itu dihitung, dikalkulasikan, diaritmatikakan dan dimasukkan dalam DepMapX. Itu sih menurut setahu saya. Oke. Ya, sudah cukup Kak moderator. Makasih banyak. Makasih banyak ya atas jawabannya Mas Agung sama Kak Nisa. Terima kasih Kak Iqbal. Ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi sesi diskusi kita sampai di sini saja. Mungkin ya itu saja. Tapi sebelum kita tutup, kita mau adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada teman saya untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Silakan. Tahira ya. Ya, teman-teman, tolong kameranya diaktifkan. Ada Kak Tahira mungkin bisa dikasih aba-aba untuk beberapa slide-nya. Oke. Dan ya. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Sudah selesai. Oke, terima kasih Tahira. Oke, jadi selesainya pemaparan dari pemantik kita serta sesi diskusi kita pada acara diskusi kita kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemantik kita, Kak Agung Alif Pratama dan Kak Anissa Windasana, yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu baru buat kita semua. Dan saya harap bisa bermanfaat dan menjadi referensi ya buat kita semua. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh komunitas Kotata pada hari ini. Dan mengingatkan sekali lagi bahwa karena kendala teknis, jadi kegiatan diskusi hari ini tidak bisa dilaksanakan via live streaming YouTube, namun kami akan mengupload hasil rekaman kegiatan diskusi di akun channel YouTube Kotata. Dan untuk kegiatan diskusi selanjutnya, teman-teman peserta dan yang lainnya mungkin bisa mencari tahu informasi mengenai kegiatan Kotata Community di akun Instagram Kotata Community dan Twitter Kotata, yaitu komunitas Kotata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemantik dan semua peserta kegiatan diskusi pada hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Nisa, terima kasih telah berbagi dengan. Ya, makasih teman-teman. Sukses terus, keren. Terima kasih. Hai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.
Aku live ya. Dadah. Iya, makasih Kak. Tadi saya yang mengajukan. Halo, Sis. Bisa di-mute itu. Ini kan. Ini, bukan saya ini. Malam ini Opal Ji. Noval. Baca-bacanya. Deh. Masih ada peserta di dalam sembarang.